Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama Bapak Nanang Hermanto. Mas Nanang, ini terkait masalah pilkada ini. Ya menarik nih Bang. Menarik ini. Ini gimana nih acar-acarnya ini? Udah PDI udah pasti ya? Ya insya Allah Bang. Ya Oke. insya Allah PDI kita sudah pasti bisa ini. Saya kan sebagai kader partai. Ya, ya. Kalau saya melihat di PDIP sendiri nggak ada yang nyalon Bang. Nggak ada yang berani. Waduh, nggak ngerti saya kalau nggak ada beraninya gitu, nggak ngerti saya. Tapi ya mungkin ini sudah jalannya dari atas, dari Allah gitu Bang. Nggak ada yang nyalon di PDIP. Tunggal ya? Tunggal di PDIP Bang. Jadi ini mungkin memang sudah jalannya saya di PDIP gitu. Ya, ya. Gitu. Kalau dari itu kan cukup belum ya? Kita masih kurang satu kursi kurang Bang, 9 kursi kursi. lagi, ya. Alhamdulillah kita sudah dapat dari Hanura, Nasdem. Nah, Nasdem, terus kita masih bersilaturahim dengan partai-partai politik lainnya. Dan ada pun yang lebih menarik Bang, ada partai yang pecahan-pecahan itu Bang. Dari misalnya kayak partai Gelora. Partai Gelora yang pecahan dari PKS Bang. Iya. Nah, ini yang menarik. Terus sama partai Garuda. Partai Garuda pun saya sudah mengikrarkan dia akan mendukung saya, walaupun dia nggak ada di parlemen nih Bang. Nggak ada parlemen, nggak ada kan? Tapi kan dia punya struktur pengusaha dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Kan lumayan gitu Bang. Sama seperti Gelora. Gelora ini pecahan dari PKS. Dia sudah bersama kita juga. Terus sama P3. Nah, insya Allah nanti ya kalau alhamdulillah partai-partai lain menyusul gitu. Roda politik Anda kan juga saya dengar ada pasukan mak-mak ya dia. Oh iya. Ini yang luar biasa Bang. Sri Kandi ya? Sri Kandi. Itu apa itu? Nah, Sri Kandi ini merupakan sayap partai. Sayap partai ya itu ya? Sayap partai yang mana kita sini untuk bagaimana pengembangan kaderisasi kaum perempuan. Yang jelas gender Bang. Bahwa kita kadang-kadang kesulitan ketika itu kan pencalonan DPR 30% kota untuk perempuan itu kita sangat sulit mencari kader. Kalau kita hanya pasang-pasang perempuan-perempuan yang tidak mengangkat atau mendongkrak potensi suara tersebut kan rugi Bang. Maka kita bagaimana saya berinisiatif sebagai ketua partai di PC Lampung Selatan menggerakkan saya partai ini membentuk kader-kader Sri Kandi yang untuk kedepannya ikut di dalam kontes pileg yang akan datang. Udah sampai ke desa-desa itu ya? Alhamdulillah Bang, dari tingkat dusun sampai desa, sampai dusun Bang. Iya, ini luar biasa. Mak-mak sama ada Sri Kandi milenialnya ada juga yang Bang. Dari milenial. umur 17 sampai 25 kita punya juga Bang. Oke. Udah berapa tuh yang terdata itu? Kalau yang terdata yang sudah ber-KTA itu 18 ribuan Bang. Ber-KTA ya? Ber-KTA PDI Perjuangan. Syarat dari ingin memasukkan Sri Kandi adalah dia mau ber-KTA PDI Perjuangan. Jadi kita nggak paksakan, kalau nggak mau ya nggak masalah gitu. Tapi kira begitu dia sudah ber-KTA PDI Perjuangan, tandanya dia ingin sama-sama bagaimana dia akan memperjuangkan kaum perempuan itu sendiri. Karena Mas Nanang, apa yang akan Mas Nanang lakukan kalau misalnya nanti rakyat Lampung Selatan kembali mempercayai Mas Nanang? Ya, ini sangat harapan ya tetap masyarakat percaya dengan saya lah Bang. Yang mana saya sudah 2 tahun ini menjalankan suatu roda pemerintahan yang sudah berjalan. Yang tadi saya katakan, saya sebagai nakoda, yang mana kapal ini akan tenggelam di tengah lautan yang paling dalam, bagaimana kapal ini tidak tenggelam, saya bisa sandarkan di dermaga. Alhamdulillah, perjalanan 2 tahun ini saya bisa menyelamatkan kapal ini tidak tenggelam. Ibarat masyarakat Lampung Selatan udah bisa menyandar di dermaga dengan aman dan nyaman hingga sampai ini kondusif pada saat ini. Terus ke depannya mau diapain setelah sandar? Nah, setelah sandar ini Bang, saya punya tugas. Seandainya memang Allah meridhoi saya, rakyat ingin tetap memilih saya, penilaiannya kan sudah terbukti, teruji Bang. Selama 2 tahun. Belum katanya, bukan akan, bukan katanya gitu. Tapi Nanang sudah melakukan sosok Nanang, kepemimpinannya sudah teruji dan terbukti. Nah, itu modal saya. Ketika saya 2 tahun transisi ini, apa yang saya akan lakukan ke depan? Saya punya pandangan-pandangan bagaimana memajukan Lampung Selatan ke depan lebih baik lagi. Gitu. Terakhir tentang masalah COVID itu ya? Nah, COVID sama tsunami Bang. Nah, tsunami yang paling berat kami adalah
bagaimana ketika tsunami kami sudah menjalankan paling tercepat menangani tsunami di Lampung Selatan. Oh, waktu tsunami yang Indonesia. itu ya. Tsunami besar. tanggal 22 Desember, Bang. Iya, iya. Sampai dari Untara hingga jadi Huntap hingga pembangunan untuk hunian tetap masyarakat setempat yang korban bencana. Terus masalah COVID-19. COVID-19 alhamdulillah, Bang, sekarang kita zero, nol. Nol. Ya. Nol, yang mana penanganan itu pun kami terus selalu kerjasama. Tadi yang kita bangun adalah kepedulian dan gotong royong dari Satgas Desa, Kecamatan, sampai Satgas Kabupaten. Berarti harusnya sudah jadi zona hijau dong kalau zona hijau. Mudah-mudahan di normal ini, dan kami nggak lepas juga kami dengan Prokopinda. Dari Dandimnya, dari Pak Kapolresnya, kami selalu bersinergi, dari Kejarinya, kami bersinergi. Bagaimana kita sama-sama mengentaskan, memutuskan tali rantai COVID-19 di Lampung Selatan yang sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dan Sumatera. Ini sangat berat kami ini, Bang. Betul. Iya. Bagaimana orang dari Pulau Jawa, dari sampai ke Aceh lewatnya Lampung Selatan. Transaksi di situ masyarakat kami tinggal di Bakahuni. Bakahuni yang ada yang ngangkat tas, manol-manol itu, Bang, perdagangan, misal tukar uang. Ini sangat sulit. Maka saya bersama tim gugus tugas di kabupaten itu, kami ada pemantauan khusus di penyeberangan Bakahuni, Bang. Sempat berapa kemarin ya yang positif yang ini? Sekitar hampir di bawah 20, Bang. Ke 20 ya. Sekarang 20. Sudah kelar semua. Sekarang udah nol, Bang. Udah nol. Sejak kapan nolnya? Sejak ada 2 minggu inilah, Bang. Iya, Bang. Hingga saat ini kami sudah nol, Bang. Ini prestasi sebenarnya. Ya, ini kita selalu mensosialisasikan. Gugus tugas mensosialisasikan tugas-tugas kami bagaimana kita menghormati protokol kesehatan. Terus menghimbau sosialisasi. Dari tingkat Satgas Desa, Kecamatan, terus sampai. Dan alhamdulillah, Bang, di setiap desa perbatasan itu, Satgas-Satgas Desa, gugus tugas tingkat desa itu kita sudah berada pos. Begitu ada tes termo, suhu, penyemprotan, ini dilakukan, Bang, di tingkat termo masuk desa perbatasan desa gitu, Bang. Oke. Ya, ini mungkin untuk statement closing ya. Pilkada ini kan cenderung terjadinya banyak gesekan-gesekan. Ya, gesekan kepentingan, gesekan pendukung, gesekan macam-macam lah ya kan. Mungkin banyak juga akan terjadi kampanye-kampanye yang sifatnya menyerang salah satu calon. Nah, gimana harapan Ronald? Ya, harapan saya di sini, harapan saya sebagai petahana lah, Pak. Petahana yang jelas saya mendepankan etika politik. Ya, mudah-mudahan dengan situasi Lampung Selatan yang aman kondusif ini kita sama-sama menjaga. Karena niatan kita sebagai untuk menjadi pemimpin itu ada niatan bagaimana membangun Lampung Selatan dan mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Jadi bukan hanya kita merebut suatu kekuasaan, kepuasan pribadi. Tapi tanggung jawab kita bagaimana setelah kita terpilih sebagai pemimpin, apa yang harus kita lakukan. Yaitu membangun masyarakat untuk kesejahteraan yang lebih bagus. Oh, mantap. Iya, itu. Terima kasih. Ya, sama-sama atas kehadirannya. Ngopi bareng sama saya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan. Sering-sering, Bang, kita ngopi bareng. Insyaallah. Iya. Pemirsa, demikian dialog saya bersama Nanang Hermanto. Mudah-mudahan dialog ini ada manfaatnya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.